Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah kita mendapat arahan dari Mama, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Kami boleh dapat menikmati akan kehadiran Tuhan di tengah kami. Saat ini juga kami menikmati akan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu Bapak Pak Yusak Kencana MTH. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat, pengertian, kuasa, urapan di bawah ada padanya, sehingga dimanapun hamba-Mu diutus untuk menyampaikan berita kabar baik, berita Injil kebenaran dapat mencapai semua orang. Biarlah lutut berteluk tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk program-program yang ada di Yayasan Pondok Kasih ini, khususnya untuk kami doakan untuk program nasional, yaitu bagi pemuda agen perubahan bangsa dan juga PUBG. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Apapun yang akan dikerjakan, bahkan yang sudah dikerjakan, kami percaya jika Tuhan campur tangan, maka semua itu akan berhasil demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk program untuk 12 Permata Nusantara, baik panitia inti, panitia baik untuk mereka yang ada di daerah ataupun semua bagi saudara kami yang akan diutus Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat 7 Spears yang akan dilakukan melalui terobosan, melalui doa yang telah diajarkan untuk Permata Nusantara oleh Ibu Eli Radia. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan campur tangan dan membuat berhasil demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan, agar saudara-saudara kami yang ada di kantong-kantong Kristen dapat merasakan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Karena Engkau punya rencana yang indah tepat pada waktu ini Tuhan. Terima kasih Bapak Surga pakai Yayasan Pondok Kasih, pakai Mama Hana sebagai pemimpin dan seluruh staf karyawan yang telah dipanggil dan diproses secara bersama-sama dan diutus. Kiranya Tuhan nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, sehingga mencapai semua orang dapat diselamatkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk para sponsor donatur yang mendukung sepenuhnya dalam baik untuk sepeda motor pintar, kapal pintar, rumah pintar, dan berbagai hal yang telah disampaikan atau akan disampaikan. Kami percaya Tuhan Engkau sumber segala berkat. Jika mereka memberi, kami percaya tidak pernah kekurangan. Sebab berbahagialah bagi mereka yang memberi daripada menerima. Tapi semuanya ini kami mengucap syukur karena Engkau mempunyai rencana indah bagi Yayasan Pondok Kasih, bekerja sama dengan semua ini, semua elemen yang mempunyai visi misi yang sama untuk membangun bangsa dan negara. Kami percaya semua ini akan dinyatakan melalui pelayanan kami dan bekerja sama atau kolaborasi dengan baik pihak pemerintah, baik pihak lintas agama, baik untuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya. Kami percaya bahwa dengan cara yang demikian, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang menjadi contoh, menjadi teladan bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapak Surga, beri kekuatan kesehatan pada Mama Hana, Dedi, dan juga keluarganya, dan juga seluruh staf, baik yang ada di kota Surabaya, yang ada di Jakarta, yang ada di Simalungun, yang ada di Palembang, yang ada di NTT. Semuanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan, juga bersama-sama dengan keluarga masing-masing, supaya Tuhan berkati apapun dikerjakan, apapun direncanakan, baik secara pribadi, secara bersama. Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapak Surgawi atas kasih-Mu, kemurahan-Mu, berkat pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati persembahan telah kami sampaikan untuk menunjang pelayanan yang ada.
Kami percaya setiap tangan yang menyampaikan, Engkau perhitungkan semua menjadi kebenaran di hadapan Tuhan. Kau akan tingkap-tingkap langit curahkan berkat atas setiap yang telah menyampaikan, dan yang bagi yang belum berikan juga berkat, agar mereka dan kami bersama-sama menunjukkan pekerjaan melalui persembahan kami. Terima kasih Bapak Surga, semua yang mengelolanya berikan hikmat agar disampaikan sesuai dengan kebutuhan, keperluan atau operasional di Yayasan Pondok Kasih ini. Terima kasih Bapak Surgawi atas kasih-Mu, kemurahan dan berkat pertolongan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah pusat, baik Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para eksekutif, para legislatif, para yudikatif. Tuhan, Engkau berkati semuanya di dalam pelaksanaan dan di dalam tugas-tugas yang diembannya dari pusat sampai kepada daerah. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala suku, apapun dimanapun berada, RT RW, dimanapun kami berdomisili. Biarlah semuanya itu mereka melakukan tugas pekerjaan mereka bukan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan golongan, suku, ras atau agama tertentu, tapi kepentingan bersama membangun bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak Surgawi atas berkat-Mu kepada bangsa dan negara kami, atas gereja-gereja Tuhan, gereja Ars Nasional, gereja-gereja lokal, para hamba-hamba Tuhan, baik dalam kota luar pulau luar negeri, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengundang, mari kita bangkit berdiri sejenak untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, besar kasih setiamu, besar rahmat-Mu, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Biarlah sekarang ini sebentar lagi kami akan berpisah ke aktivitas kami masing-masing. Kami mohon berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa kami, daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, pertolongan, penghiburan Allah Roh Kudus ketiga yang esa menyertai kami sekalian, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami sekalian, berada di mana Engkau berada sesuai janji-Mu. Di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal, kami boleh bersama-sama hidup kekal bersama Engkau sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya sambung sedikit ya. Jadi saudara sekalian, marilah kita mulaikan seperti yang Mama sampaikan yang minggu lalu, kita membuat budaya yang baru di Pondok Kasih. Budaya yang baru sebab kita ini dipanggil untuk menjadi pemersatu, pendamai, dan agen perubahan. Kalau Tuhan panggil kita menjadi pendamai, biarlah di antara kita tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi pertengkaran. Ucapkan kata-kata yang membangun. Ini Pondok Kasih, ini pelayanan dari kekasih Tuhan. Saudara, hubungan di sini bukan sebagai bos di perusahaan yang bisa membosi saudara dengan kasar, dengan keras, tidak. Kita biasakan semua mau merendahkan diri, sebab hanya saudara bisa lihat apa yang ada di dunia kita tidak mau ada di Indonesia, di Pondok Kasih. Saudara bisa lihat betapa hebatnya dan bergunanya Dr. Terawan, tapi hanya karena iri hati dia dipecat. Itu terjadi di dunia, tapi tidak ada di dalam Pondok Kasih. Coret kata iri hati, coret kata salah paham. Tidak ada satu, tidak ada bosnya, saya bosnya dia bawaan saya, tidak ada. Dalam pelayanan itu semua rekan sekerja. Biarlah mulai kita mengucapkan kata-kata yang membangun. Aduh, kamu luar biasa, firman-Nya tadi hebat sekali. Doakan, ucapkan kata-kata yang membangun. Jangan kata-kata yang mengkritik, kata-kata yang merendahkan. Siapa sih kita ini mau sombong? Sama. Kita itu pelayannya Tuhan. Kita sama-sama melayani. Kita sama-sama melayani, bukan kita rekan. Dan kita melayani karena kasih. Namanya Pondok Kasih. Jangan sampai jadi nanti Pondok Kasihan. Karena di dalamnya bersatu. Kita mau di luar jadi agen pendamai, di dalam tidak ada damai. Di dalam tidak ada damai. Kalau di rumah saya suka tukaran sama pembantu saya marah-marah sama pembantu. Apa yang saya bisa bawa? Saya bersyukur saya memiliki pembantu yang bukan orang Kristen. Katakan, tapi mereka jujur. Mereka tidak pernah bertengkar. Mereka tidak pernah menjelekkan satu yang lain. Kalau mereka yang bukan anak Tuhan bisa berbuat itu, mengapa kita tidak bisa berbuat itu? Marilah kita saling mengasihi. Kita mau menjadi pendamai, kita harus berdamai.
Bersatu, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Omong kosong kita mau jadi berdamai. Kalau di antara kita tidak ada damai, bagaimana kita ada damai kalau tidak ada iri hati? Kalau ada pertengkaran, itu terlalu kekanak-kanakan, terlalu kekanak dan terlalu murah. Jangan sentuh tubuh Kristus di pondok kasih ini. Semua berharga di mata Tuhan. Jangan sentuh, jangan kotori pondok kasih ini dengan emosi saudara, dengan kemarahan saudara, dengan sifat keangkuhan saudara. Ini adalah tubuh dari Tuhan Yesus, pondok kasih yang berharga di mata Tuhan. Yang masing-masing dari saudara itu, siapapun saudara, itu juga berharga. Katakan misalnya di sini ada Robert, saya mengasihi Robert, saya tidak pernah lupa bilang terima kasih ya Robert. Kalau saya katakan terima kasih, coba kita saling menghargai satu dengan yang lain, sebab semua berharga di mata Tuhan ya. Kita mau bikin budaya seperti itu, kita pendamai. Yang kedua, kita pemersatu, sebab Tuhan mau pakai kita untuk melakukan sesuatu yang belum dilakukan dan tidak bisa dilakukan di luar saudara. Saudaranya saat ini hamba Tuhan dinominasi saling serang menyerang, Muslim dengan Kristen saling menyerang, di dalam perusahaan saling iri hati. Kita tidak mau, kita mau berbeda dengan mereka. Bikin capek dan bikin sangat sedih. Saudara bisa fitnah saya macam-macam, saya tidak akan menangis. Tapi kalau saudara sentuh persekutuan ini, kalau ada masalah langsung lapor sama saya. Tidak usah misalnya HK tidak setuju ini, langsung ngomong sama saya. Saya memberikan diri untuk menjadi tempat sampah. Lemparkan semua emosinya saudara kepada saya. Oke, saya akan, sebab saya bertanggung jawab. Saya tidak mau wadah yang begini berharga, yang sudah dibentuk oleh Tuhan dengan begitu banyak pengorbanan selama 30 tahun akan hancur hanya karena ada pertikaian, iri hati, satu tidak cocok dengan yang lain. Itu terlalu murah saudara. Harga dari persekutuan ini seharga korban Tuhan. Kalau kita masih tetap melakukan hal-hal yang tukaran dan lain-lainnya, kita itu seperti menginjak-injak korban Tuhan. Saya ngeri waktu saya bayangkan itu. Jangan sampai sentuh. Persekutuan kita ini sangat berharga. Kita di sini bukan bekerja, kita di sini melayani karena mengasihi Tuhan. Kalau saudara merasa memang seperti bekerja, tidak puas, tidak apa-apa. Tapi kita mau jaga kerukunan tubuh Kristus supaya kita tetap bisa bersatu, bisa menjadi pendamai, dan bisa menjadi akan. Itu permintaan saya sebagai pimpinan saudara. Kalau saya mau merendahkan diri, saya mau merendahkan diri untuk sudah semua yang tidak puas katakan sama saya. Nanti habis ini Pak tanggal kita akan persatukan. Kita punya 3 kelompok, 4 kelompok pendoa di Pondok Kasih. Pak Michael